melanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad, yang mana Al-Imam Al-Ghazali menulis di dalam balasan suratnya kepada santri seniornya, kepada santri senior, santrinya yang senior. Beliau menuliskan di dalam bahasannya tetap masih dalam nomor bahasan betapa pentingnya amal. Jadi niki bahasanya sih tetap niki. Bahasanya sih tetap pentingnya praktek akan ilmu. Ilmu itu ibarat nopo buku panduan utawa teori. Ilmu itu teori. Ilmu yang kita kaji itu semuanya teori. Mengamalkan itu prakteknya. Maka ilmu atau teori itu ketika sudah dipraktekkan, maka ya tidak akan pernah akan kita tahu bagaimana melakukan. Ya Bang. Buku panduan ketika kita beli sesuatu, katakan HP. Ya. Tuku HP mereknya apa? iPhone. Ngerti iPhone ya? iPhone molas bertanggung 13 molas yang paling anyar. Kira-kira udah mutu ya sing molas. Belum ya? HP itu HP Oppo kuat-kuatan bukan? Umpamane iPhone. Atau istilahnya lek jare wong Jawa iku HP apel krowak. Apel cokot codot. HP apel krowak. Maka sebelum menggunakan HP tersebut, maka sampai harus baca buku panduannya. HP ini gunanya apa? Penggunaannya bagaimana? Itu teorinya. Engko praktek ya praktek sesuai dengan tata aturan pedoman. Oh, carane buka WA iku ngene. Oh, carane buka kuncine ngene. Oh, carane gawe fotone ngene, gawe videone dan seterusnya. Sesuai dengan aplikasi di dalamnya. Lah lek gak ngono, lek gak maca iku mang utawa ndak melakukan daripada tatanan pedoman cara penggunaan HP tersebut, maka ya iso-iso HP ku gunane ya gawe balang tok. Ya. Gawe balang tok. Kate gawe sampel gak nemu uleg-uleg ya iku digawe. HP iPhone gawe uleg-uleg. Keren kan? Mental iki. Kayak sing delok dulu. HP Apple Pro digawe uleg-uleg. Nah, seperti itulah ilmu. Nah, di sini Imam Al-Ghazali tidak habis-habisnya membahas tentang betapa pentingnya praktek ilmu, praktek teori. Maka di dalam balasan daripada surat santrinya, Al-Imam Ghazali menuliskan, Hukya anna rajulan min Bani Israel abadallahu ta'ala sab'ina sanah. Diceritakan dulu itu ada seorang lelaki dari Bani Israel yang mana telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Jadi ibadah selama 70 tahun. Dan dia sudah meninggal. Jadi wis mati. Manten-manten cerita ini masyhur, diceritakno. Seperti itu. Faradallahu ta'ala ayyajluhu 'alal malaikati. Maka dengan keadaan seorang Bani Israel tersebut, seorang laki Bani Israel tersebut, Gusti Allah kate nuduhno nang malaikat. Gusti Allah kepingin nuduhno nang malaikat. Ini loh, seharusnya makhluk ini kepingin dudui,
Kadang-kadang makanya contoh itu diambilkan dari sesuatu yang lain agar kita tahu. Agar dicontoh nang awak dhewe kadang-kadang awak dhewe ndak iso nrimo. Tapi lek contohna be wong liya iki lho delok contone. Maka kita akan bisa menerima. Oh iya jelas. Oh ngono contohnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran gawe malaikat. Gusti Allah tutuno. Gawe malaikat memberitahu kepada malaikat bahwasanya seharusnya makhluk itu seperti ini. Fa arsalallahu ilaihi malakan yukhbiru annahu ma'atil kal ibadah la yaliqu bihi dukhulal jannah. Nah, Gusti Allah bikin malaikat iman. Kayak pelajaran nang malaikat iman. Maka dipanggillah malaikat tersebut. Malaikat nyok rene ngomong nang wong Bani Israil itu sing mari ibadah 70 tahun terus meninggal itu, bilang sama dia bahwasanya dengan ibadahmu selama 70 tahun kamu masih belum patut masuk surga. Gusti Allah kayak pelajaran melalui malaikat itu saya ngerti ngomong tadi ditimbali malaikat nyok ini ngomong nang wong sing 70 tahun ibadah iku ngomong oleh ibadahmu selama 70 tahun masih belum patut, belum layak untuk dia masuk surga. Ya apa tuh? Maka datanglah malaikat tersebut. Falamma balaghahu qala al-'abid. Maka datanglah malaikat itu dan memberitahukan kepada orang tersebut. Pak, nyok. Dawe Gusti Allah. 70 tahun ini sampai ke ibadah ini belum patut untuk memasukkan sampai ke dalam surganya Gusti Allah. Kira-kira ya apa sampean? Nah, maka apa jawaban dari orang tersebut? Nahnu khuliqna lil ibadah fayambaghi lana an na'budu. Berikut jawabannya, ternyata orangnya luar biasa. Makanya Gusti Allah memberikan pelajaran bagi malaikat tersebut. Kuduni ya apa sebagai makhluk? Harusnya bagaimana seorang makhluk itu kepada penciptanya? Jawabannya makhluk ini memang bikin mental kayak malaikat itu. Oh, nahnu khuliqna lil ibadah. Malaikat tak ngurus. Bagus Allah ngomong ibadahku 70 tahun gak diterima, katakan. Tetap aku gak dilebono nang surga nih meskipun saya sudah beribadah selama 70 tahun tak ngurus. Kenapa? Karena saya diciptakan ini hanya untuk ibadah. Jadi aku tak ngarep-ngarep iku. Sing penting pokoknya aku ibadah mari beres. Sing penting aku ibadah mari beres. Mental malah lu. Iki wong hebat iki. Ya bagi kira-kira cara misal sampean ya kita dikongkon ambek wong. Pak, tolong yo bangun omahku sampai mari. Begitu selesai, Pak, sampean iki kalau bayarane kira-kira ya apa sampean? Lu sing kena kon, iki omah wis dadi kali gak mau bayar gelut ae. Apa taruh bono maneh paling ngono, ya. Tapi ternyata orang ini luar biasa jawabannya. Oh, gak apa-apa. Sing penting pokoke sampeyan iso mangke, sampeyan wis seneng. Sampeyan wis lega di omah, aku ya melok seneng ono wong jawab. Kira-kira ono ndak jawab. Kalau gak ngono sampeyan misalan gocek. Mari ngono wis mari sampean terno Pak sepurone iki gak tak bayar. Oh iya Mas, gak apa-apa, gak apa-apa. Sing penting sampean wis tutuk omah, wis seneng selamat wis terus padha-padha aku ya seneng. Kira-kira ono ngono. Sing ono ya. Ki enake wis tutuk omahmu kok. Kate gak bayar keplak iku. Kak, tanteni ngarepe omahmu sampe kon metu maneh bayar. Ya apa kira-kira. Seperti itu. Lah, makanya Gusti Allah memberikan pelajaran kepada malaikat seharusnya sebagaimana, seharusnya seperti apa seorang makhluk atas penciptanya. Maka dijawab oleh orang tersebut, gak ngurus
bah amal ibadah selama 70 tahun gak diterima oleh Gusti Allah, tidak dijadikan masuk ndak dijadikan menjadi sebabnya saya dimasukkan ke dalam surganya, aku tak ngurus. Yang penting pokoknya aku diciptakan ke ibadah, ya aku ibadah beres. Pripun dawuhipun Allah, falamma raja'al malaku qala ilahi anta a'lam bima qol. Maka kembalilah malaikat tersebut kepada kehadiran Allah. Nang apa? Nang ngersani Gusti Allah maneh. Balik nang napa? Nang ngersani Gusti Allah, malaikat tersebut matur, "Ya Allah, napa? Jenengan zat yang maha tahu apa yang sudah diucapkan oleh orang tersebut. Jenengan zat yang maha tahu atas apa yang diucapkan oleh orang tersebut." Faqala Allah Ta'ala, "Idzan huwa lam yu'rid an ibadatina fa nahnu ma'al karmi la nu'rid anhu." Ketahuilah wahai malaikat bahwasanya ketika seorang makhluk itu tidak menghindar dari apa yang sudah diwajibkan baginya, maka saya pun selaku pencipta maka tidak akan menghindar darinya. Ketika seorang makhluk itu menyadari akan apa seharusnya dia diciptakan di dunia ini, maka selaku penciptanya yakni Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan pernah menghindar darinya. Selama orang tersebut tetap pada kewajibannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tidak melihat atau tidak, Gusti Allah tidak akan pernah menghindar dari makhluk tersebut. Isyhadu ya malaikati anni qad ghafartulah. Maka saksikan wahai para malaikat, telah aku ampuni dosa-dosanya. Masukkan ke surga. Iku wong bener. Makhluk bener ya tepukno nang surga nang sepuro. Tapi ngono iku enggak gampang. Paham ya? Maksudnya ya apa? Ya berusaha lah. Mari kita berusaha. Awak dhewe kudu iso berusaha seperti itu. Ojo ndelok ganjaran. Seperti itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab atau di dalam suratnya, di dalam bahasan suratnya mencantumkan, mencuplik daripada hadisnya Rasulullah SAW yang berupa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuhasabu. Sebelum kalian mati, sebelum kalian meninggalkan daripada dunia ini, maka hitung-hitung dulu amal. Hitung-hitungan sih, persiapkan betul-betul apa yang menjadi bekal nanti kita menuju akhirat yang kekal abadi. Kira-kira amalmu sakit tak turun, sangumu lu sakit. Ngoten. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Timbang-timbangan amalmu, kira-kira amalmu iki wis sesuai dengan syariatnya atau belum. Kalau belum, ya maka persiapkan atau sempurnakan sesuai dengan syariatnya. Kenapa? Karena kelak di akhirat akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbang-timbangan saya jawab. Kira-kira pirang kilo amalnya. Sak kintal, 2 kintal, 3 kintal, apa 1 ton. Hitung dhewe. Aku wis ngene, aku wis ngono, aku wis ngono, aku wis ngene dan seterusnya. Tujuannya agar kita bisa menambah dan lebih baik lagi. Soalnya lek sing nimbang Gusti Allah, ya monggo timbangane ora kaya timbangane sampean. Ya, timbangane sayur Mas Nanang itu timbangan digital. Ya. Kadang-kadang sih lek timbangane menungso kadang-kadang sih keliru ya. Tapi lek Gusti Allah sing nimbang, waduh, barang cilik yo opo ae, api elek yo bakal kae eto. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dulu amalmu sebelum amalmu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbang-timbanglah amalmu sebelum nanti amal
bidunil juhdi yasil fa huwa mutamannin wa man dhanna annahu bidunil juhdi yasil fa huwa mustaghnin. Dari Sayyidina Ali, barang siapa yang menyangka bahwasanya dengan tanpa susah payah dia bisa mendapatkan surga, maka dia mempunyai angan-angan kosong. Ya, angan-angan kosong, gak lapo-lapo, tapi nyongko awake mlebu surga. Kerjane mek nimbal luluh tok ngono njaluk bayaran gede ngipi. Ya. Kerjane mek nimbal luluh tok njaluk bayaran gede. Kira-kira ya apa? Ngipi ta? Dudu. Jelas ngipi ta? Angan-angan kosong. Gak gelem lapo-lapo ndek omah kepingin oleh duit. Ngipi napa mboten? Jelas-jelas ngipi. Ya maka harus berusaha, harus menggerakkan dirinya sehingga dia mendapatkan apa yang diinginkan, harus begitu. Kalau ndak menang-menang lu ngene tok, kalapo-lapo muga aku mari kula dadi wali. Ngipi. Wali-wali daya sing ya. Wa man dhanna annahu bi badlil juhdi yasil fa mustaghni. Dan orang yang menyangka dengan banyaknya ibadah dia akan selamat, dia akan mendapatkan surganya Allah, maka dia adalah orang yang tidak butuh rahmat Gusti Allah. Jadi wis mengalir saja, Waya nglakoni ya wis nglakoni. Apa yang harus kita amalkan ya maka amalkan. Maka yang tidak boleh ya jangan diamalkan, jangan dilakukan. Wis mengalir saja. Gusti Allah engko sing adil, Gusti Allah engko sing welas kepada kita, sehingga dari apa amal kita sing akhirnya Gusti Allah itu dijadikan manfaat. Sebagaimana kisah-kisah sebelumnya yang sudah kita bahas. Al-Imam Al-Junaid bukan karena alimnya, bukan karena walinya, bukan karena akeh ibadahnya, bukan, tapi karena 2 rakaat di tengah malam. Tadi ya kok mengikuti aja. Jadi singkat dilakoni. Karena kita tidak tahu. Aku nglakoni dosa, aku gak wani nglakoni dosa karena di neraka. Aku gak nglakoni aku nglakoni ibadah karena jauh oleh surga. Maka lek terus Sayyidina Ali niku, maka itu angan-angan kosong. Karena kita tidak tahu amal yang mana yang menjadi manfaat dan amal yang mana menjadi madorot. Ya wis nglakoni ae wis, pokoke sing penting nglakoni. Terus Imam Ghazali kemarin, jangan bosen untuk kita beramal. Wis opo ae sing iso kita lakoni sedikit demi sedikit lakukan. Wis gak karep apa-apa, pokoke cek manfaat ngono lah wis mari. Seperti itu. Wa qala Al-Hasan rahimahullah taala, talabul jannati bila amalin dzambun minadz dzunubi. Iki keren maneh. Dawuh Sayyidina Hasan, sinten Sayyidina Hasan niki? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara kembarnya Sayyidina Husain, putra dari Sayyidina Ali, putra dari putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, beliau dawuh talabul jannati bila amalin dzambun minadz dzunubi. Barang siapa yang mencari surga tapi tidak gelem lapo-lapo, maka dia berdosa. Gak gelem lapo-lapo ndonga ya Allah surga, ya Allah husnul khotimah, ya Allah ketemu widodari, gak ono ngipi, gak lapo-lapo, bukan golek ganjaran kan. Gak mau kerja ya maka tidak akan pernah dapat upah. Ya. Gelem sampean nunggu-nunggu tunggu dibayar. Nang pinggir Cak Hakim, lepas Hakim kerja. Ya,
melu ngudung-ngudung yakin iki ngene yakin sampean mari ngono kok les wayahe dina Minggu melu nang ya iki bayaran kula lungguh teng-teng Jawa yakin ngipi sampean dikepuk sing yo macem-macem ya terus Sayyidina Hasan mengharap surga dengan tanpa amal itu berdosa. Ya kudu nglakoni, ya kudu ana sing dilakoni seperti itu. Wa qala alamatul haqiqati tarku mulahadatil amali la tarkul amali. Tanda-tanda seseorang sudah mencapai tingkatan hakikat. Tingkatan hakikat itu tingkatan dhuwur. Nah, saiki usum dididik hakikat. Nah, kadang-kadang sampai ngomong aku ini wis gak syariat, aku wis hakikat. Keliru itu. Tiada seseorang mencapai hakikat kecuali dia sudah melalui syariat. Karena syariat itu tahapan pertama. Dalam piyambak saya sendiri pernah tanya kepada almarhum Kiai Abdul Rahman Komari. Karena beliau santrinya Mbah Hamid. Mbah Hamid itu terkenal wali loh Mbah Hamid itu terkenal walinya. Maka apa yang saya tanya kepada almarhum